Bulan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang banyak ditamsilkan oleh manusia melalui berbagai media seperti puisi, sajak, dan bahkan juga sering diumpamakan dalam syair lagu. Beberapa nilai filosofi yang dapat diambil oleh manusia pada bulan, diantaranya adalah bulan dari tidak ada, kemudian terlihat kecil seperti sabit, lalu separuh, kemudian penuh atau purnama. Makna yang bisa diambil adalah begitu juga manusia dari tidak ada, kemudian ada, kecil, remaja, dan dewasa, lalu menghilang lagi atau meninggal dunia. Begitu seterusnya, lahir lagi anak manusia yang lain, remaja, dewasa, dan meninggal. Yang kedua, bulan tidak memiliki sinar. Bulan mendapatkan sinar dari matahari, dan sejumlah sinar yang didapat bulan dari matahari, maka sejumlah itu juga bulan membaginya kepada manusia dan makhluk lainnya di bumi. Ini memberi pelajaran kepada manusia agar jika mendapatkan rezeki, agar dapat berbagi kepada sesama. Walaupun tidak mungkin bagi manusia untuk membagikan semua rezekinya kepada manusia lain, tapi setidaknya agar selalulah berbagi dengan sesama. Disiplin waktu. Bulan adalah satu-satunya makhluk yang muncul berdasarkan waktu. Wujudnya akan berbeda jika waktunya berbeda. Selama satu bulan yang rata-rata berisi 30 hari, bulan muncul dengan perubahan sebanyak 30 kali pula. Bulan selalu muncul atau menampakkan diri sesuai porsi waktu yang diberikan kepadanya. Dan itu sudah ia lakukan sejak jutaan tahun yang lalu dan akan terus berlanjut. Kemunculan bulan di langit diumpamakan sebagai aktivitas kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia, jika mampu meniru aktivitas bulan ini dalam membagi waktu, tentu akan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Misalkan, kita akan mengambil beberapa jam setiap hari untuk bekerja, istirahat, tidur, dan kegiatan lain. Jika bisa kita terapkan secara konsisten, tentu hal positiflah yang akan kita dapatkan, seperti kebugaran, kesehatan, dan juga ketenangan. Adil adalah filosofi bulan yang keempat. Anda mungkin bertanya, kenapa adil adalah makna dari perilaku bulan? Nah, dalam penampakan bulan selama satu bulan, bulan pasti akan muncul dengan totalitas. Totalitas wujudnya, juga totalitas waktunya. Dan waktunya pasti di pertengahan bulan atau tanggal 15. Disinilah makna keadilan yang dimaksud, karena keadilan selalu mengambil jalan yang ada di tengah. Dari situ saja sudah jelas bulan itu adalah simbol keadilan. Jadi, kita bisa belajar kepada bulan tentang keadilan. Contohnya, saat ada dua pihak yang bertikai dan kita dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tak boleh condong kepada salah satu pihak. Kita hanya boleh mendekati keduanya dengan porsi yang kecil hanya untuk mengetahui masalahnya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kita tahu masalahnya, barulah kita bersikap dengan totalitas di tengah dua pihak yang bertikai untuk menentukan keputusan yang seadil-adilnya. Filosofi bulan selanjutnya adalah bulan tidak pernah ingkar janji. Yang tak pernah ingkar janji itu adalah bulan. Bagaimana dia bisa ingkar janji? Melihat perilakunya saja yang seperti itu, seakan bulan telah berjanji kepada kita dengan mengucapkan, "Hai manusia, aku akan menemuimu sebagai bulan purnama tepat di pertengahan bulan, dan akan menemuimu sebagai bulan sabit di awal bulan." Dan ia buktikan janji itu selama jutaan tahun, dan kita juga tak pernah ada yang merasa tertipu oleh bulan. Apakah di antara Anda pernah ada yang tertipu oleh bulan? Menyangka akan muncul bulan sabit, ternyata ia muncul sebagai bulan purnama. Saya yakin
Anda tidak pernah mengalami hal semacam itu, bukan? Dan yang terakhir, bulan tidak pernah membawa kerusakan. Bulan adalah makhluk yang tak pernah membawa kerugian dan kerusakan atas makhluk lain. Tidak seperti unsur alam yang lain, walaupun mereka punya manfaat, mereka juga menjadi sebab kerugian dan bencana bagi manusia. Contohnya angin, air, api, tanah, gunung, dan lain-lain. Sudah berapa nyawa yang melayang karenanya, dan juga berapa uang serta harta benda yang lenyap dengan sebab mereka. Selain unsur yang di atas, salju atau es juga bisa menjadi bencana. Contohnya, kapal yang menabrak gunung es juga mengakibatkan banyak nyawa yang melayang. Awan juga bisa menjadi sebab bencana di dunia penerbangan. Bahkan matahari sendiri dengan sinarnya bisa mengakibatkan kekeringan di muka bumi ini. Berbeda dengan bulan, kita tak pernah mendengar apapun atau mengalami apapun yang berkaitan dengan kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh bulan. Nah, mari kita bersama-sama meniru sifat bulan yang disiplin waktu, adil, tak pernah ingkar janji, dan mengamankan serta tak membawa kerusakan atas yang lain. Demikianlah filosofi bulan. Semoga bermanfaat.